IPA dengan materi gaya. Nah, di awal semester ini tentu kita akan memulai sesuatu yang baru, pelajaran yang baru, dan mudah-mudahan dengan pelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada 3 pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan gaya. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan manfaat dari sebuah gaya. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan 2 jenis gaya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa sih sebenarnya gaya itu? Apakah gaya itu merupakan gaya-gayaan atau sesuatu yang lain? Nah, di sini dalam hal ini, dalam definisi sains atau IPA, gaya itu merupakan adalah suatu dorongan atau tarikan ke arah tertentu. Jadi ada interaksi nanti berupa dorongan atau tarikan. Kemudian gaya itu juga hasil dari interaksi suatu benda dengan benda lain. Nah, contoh dari interaksi itu misalnya ini menarik ya, menarik benda. Misalnya menarik benda itu merupakan kekuatan yang kita lakukan atau gaya atau tenaga yang kita lakukan untuk memindahkan suatu benda supaya lebih dekat dengan kita. Misalnya pada gambar ini, pada contoh ini, suatu balok kalau ditarik maka akan lebih dekat kepada orang yang menarik balok tersebut. Selain menarik, juga ada kebalikannya, yaitu mendorong. Nah, mendorong ini seperti halnya menarik tadi, kita menarik suatu benda supaya lebih dekat, maka mendorong kebalikannya adalah supaya kita menjauhkan benda dari kita. Misalnya pada gambar tersebut, seorang mendorong balok, maka setelah didorong, balok itu posisinya akan lebih jauh daripada orang yang mendorong balok tersebut. Baik, sudah sampai di sini kalian sudah paham kan apa itu gaya? Kemudian kalian akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya manfaat dari sebuah gaya? Gaya itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Namun hari ini kita akan membahas beberapa manfaat gaya. Yang pertama, sebuah gaya dapat membuat benda bergerak. Misalnya, contoh dalam hal ini, seorang pemain hoki es menggunakan gaya untuk menggerakkan keping hoki. Jadi dia menggunakan tangannya untuk mendorong keping hoki es sehingga keping hoki es tersebut akan bergerak. Misalnya dari dekatnya akan menjauh dari dirinya. Kemudian berikutnya yang kedua, manfaat gaya yang lain adalah gaya dapat mengubah arah pergerakan sebuah benda. Nah, contohnya dalam hal ini, dalam gambar tersebut ada seorang pemain voli yang menggunakan gaya untuk menggerakkan bola ke arah yang berbeda. Misalnya bola datang ke atas, tiba-tiba harusnya kan jatuhnya akan ke arah sampingnya atau ke belakangnya. Dengan menggunakan gaya, maka dia bisa mengubah arah. Jadi arahnya misalnya ke belakang tadi, ketika dia pukul, maka benda akan berubah arah, misalnya menjadi ke depan atau ke samping. Kemudian yang ketiga, fungsi dari gaya adalah membuat benda bisa bergerak menjadi lebih cepat. Nah, contohnya pada gambar di samping ada seorang pengendara sepeda. Ketika dia ingin mempercepat gerak sepedanya, maka dia akan memperbesar gaya yang akan diberikan sehingga sepedanya bisa melaju dengan sangat cepat. Nah, manfaat yang keempat, jadi suatu gaya itu juga bisa menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya misalkan dalam olahraga baseball. Nah, seorang pemain baseball dia akan menggunakan sebuah sarung tangan. Di sarung tangan itu fungsinya adalah dia akan menggunakan sarung tangan itu untuk menangkap bola dan menghentikan bola tersebut agar tidak bergerak. Yang kelima, jadi selain berhubungan dengan gerak, gaya juga bisa mengubah sifat dari suatu bahan. Contohnya, ini pembuat roti, ketika dia menggunakan mixer,
maka sebenarnya dia sudah menggunakan suatu gaya untuk mengubah bentuk dan sifat dari campuran adonan roti yang sedang dia buat. Ketika dia menggunakan mixer, maka sifat dan bentuk dari adonan tersebut akan berubah. Setelah kita mengetahui manfaat-manfaat gaya, nah berikutnya mungkin ada yang akan bertanya, kalau sebenarnya gaya itu jenisnya apa saja ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak akan merincikan jenis-jenis gaya secara keseluruhan. Namun, Bapak hanya akan menjelaskan dua jenis gaya saja yang paling utama. Jadi, gaya-gaya yang lain, jenis-jenis gaya yang lain itu merupakan turunan dari dua jenis gaya utama ini. Nah, yang pertama yaitu adalah gaya kontak dan yang kedua adalah gaya non kontak. Gaya kontak itu adalah suatu gaya yang dihasilkan dari dua benda yang saling bersentuhan atau saling kontak. Contohnya misalkan pada gambar ini seseorang sedang menggiring bola basket, kemudian juga seorang sedang menendang bola ataupun sedang memukul kok bulu tangkis. Dari semua gaya ini tentu terjadi kontak antara benda dengan orang yang memainkan permainan tersebut. Nah, kemudian gaya yang kedua itu adalah gaya non kontak. Nah, gaya non kontak ini perbedaannya adalah jadi gaya non kontak ini bekerja pada suatu objek tanpa objek tersebut bersentuhan dengan objek yang lain. Contohnya di sini ada 3, misalnya gaya gravitasi, kemudian gaya magnet dan gaya elektrostatik. Dari ketiga gaya tersebut sebenarnya tidak terjadi kontak antara dua benda. Misalnya gaya gravitasi, kita berdiri di atas bumi, tentu tidak ada kontak sama sekali dengan pusat bumi yang merupakan pusat penarik gravitasinya. Nah, dari gaya non kontak tadi, contohnya yang pertama gaya magnet, itu merupakan gaya yang berupa tarikan atau tolakan dari suatu benda yang bersifat magnetik. Jadi gaya ini dapat berupa dorongan atau tarikan yang diberikan oleh magnet, sifat magnet dari suatu benda. Kemudian gaya gravitasi itu merupakan gaya yang dengannya suatu benda akan menarik benda lain ke arahnya tanpa memerlukan suatu kontak. Contohnya bumi, pusat bumi menarik benda-benda yang ada di atasnya ini akan tertarik ke arah bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang terakhir gaya elektrostatik. Nah, gaya elektrostatik ini merupakan gaya yang terjadi antara partikel-partikel yang bermuatan listrik walaupun tidak terjadi kontak antara partikel tersebut. Karena adanya muatan tersebut, maka semua benda akan mengalami gaya elektrostatik apabila memiliki partikel-partikel yang bermuatan listrik. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa itu gaya, kemudian apa manfaat dari gaya, dan juga kita sudah mempelajari tentang dua jenis gaya yang utama. Untuk lebih lanjutnya mungkin kalian bisa mencari referensi baik berupa video-video tontonan ataupun berupa bacaan yang dapat menambah pengetahuan kalian tentang gaya. Cukup sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.